dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 saja. 1 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita. Silakan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Karena itu, pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman seperti terjadi pada iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan kita yang terus berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak yang kasih Tuhan, suatu hari ada seorang bernama Jeffrey Wigan. Nah, Jeffrey Wigan ini adalah seorang eksekutif di satu perusahaan rokok terbesar di Amerika. Nah, dia kaget Bapak yang kasih Tuhan, tiba-tiba saja ia dipecat dengan tidak hormat dari pekerjaannya. Setelah ia pikir-pikir, kenapa ya saya dipecat dari pekerjaan saya, ia kemudian menyadari bahwa memang ada satu komunikasi yang buruk dengan pemilik perusahaan yang ia tinggali. Dan satu hal lagi, karena ternyata beberapa waktu sebelumnya ia tidak mendukung kebijakan perusahaan, yaitu kebijakan perusahaan itu ingin menambahkan ramuan tertentu di dalam rokok. Jadi perusahaan itu mereka merencanakan atau membuat ramuan dan itu ditambahkan kepada rokok sehingga orang-orang semakin ketagihan untuk merokok, semakin kecanduan. Tetapi setelah dia lihat, wah ini tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Nah, dia tidak setuju dengan itu karena ternyata dengan menambahkan ramuan itu, maka itu akan membahayakan kesehatan masyarakat yang ada pada saat itu. Nah kemudian setelah dia dipecat begitu ya, dia bertemu dengan seorang produser stasiun televisi dan kemudian mereka merencanakan untuk berbicara kepada publik Amerika Serikat tentang apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan itu. Perusahaan itu sedang berusaha memanipulasi sesuatu dan sedang berusaha merusak kesehatan masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Nah, Bapak kasih Tuhan, perusahaan rokok itu kemudian mengetahui, wah ini mau disampaikan ke publik. Kalau ini terbongkar di publik, maka bisa hancurlah perusahaannya. Akhirnya mereka melakukan berbagai hal. Mereka berusaha membungkam, mereka berusaha meneror si Jeffrey ini. Tetapi nggak bisa. Teror maupun bungkaman mereka tidak menghentikan si Jeffrey itu. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menyewa satu perusahaan konsultan. Dan perusahaan konsultan ini mengulik, membongkar seluruh kehidupan dari Jeffrey Wigan ini. Semua kehidupannya dikuliti Bapak kasih Tuhan. Dan kemudian dilemparkan ke publik sebelum wawancara itu terjadi. Dan ketahuanlah ternyata ada begitu banyak aib di dalam kehidupan Jeffrey Wigan ini. Dan itu aibnya itu kemudian diangkat ke publik. Dan apa yang terjadi kemudian Bapak kasih Tuhan? Ketika seluruh aibnya Jeffrey ini diangkat ke publik, orang tidak percaya lagi
dengan apa yang dia katakan. Ketika akhirnya si Jeffrey Wigan ini berbicara kepada publik mengenai manipulasi yang dilakukan perusahaan itu, tidak ada yang percaya Bapak kasih Tuhan. Karena apa? Karena reputasinya, karena seluruh keberadaan dirinya sudah dihancurkan terlebih dahulu. Jadi sekalipun apapun yang dia katakan, sekalipun benar yang dia sampaikan, tetapi karena reputasinya sudah hancur lebih dahulu, maka tidak ada lagi yang percaya kepadanya. Bapak kasih Tuhan, ada satu istilah politik yang mungkin sering kita dengar, yaitu kill the messenger, yang artinya bunuhlah pembawa pesan. Tetapi kata bunuh di sini bukan bunuh secara literal, tetapi bunuhlah karakternya, bunuhlah integritasnya, begitu ya. Nah, ketika integritas, ketika karakter seseorang dibunuh atau dihancurkan, maka apapun yang dia katakan tidak dipercaya lagi. Bukankah itu yang sering terjadi dalam politik kita, Bapak kasih Tuhan? Jadi ya segala hal-hal negatif berusaha diangkat tentang orang itu. Dan ketika kita dengar orang yang diangkat hal-hal negatif tentang dirinya, kita sudah tidak percaya lagi kepadanya. Nah, Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya kita ini adalah seorang messenger juga, seorang pembawa pesan. Apa pesan? Ada yang pesan yang kita sampaikan, begitu ya kasih Tuhan. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang percaya dan ada pesan di pundak kita masing-masing. Kita tahu bahwa ketika kita percaya, kita melayani Tuhan, kita ingin menjadi berkat bagi orang banyak. Dan semua itu adalah untuk siapa? Untuk kerajaan dan kemuliaan Allah. Tentu sebagai orang percaya kita rindu dipakai Tuhan. Kita rindu supaya keberadaan kita menolong orang lain untuk bertumbuh. Supaya keberadaan kita sebagai orang percaya, keberadaan yang berdampak. Sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka terdampak, mereka semakin bertumbuh. Ya, katakanlah di dalam lingkungan terkecil, keluarga kita, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita, kita ingin menjadi seorang yang berdampak. Tapi Bapak kasih Tuhan, jikalau hidup kita sendiri, kualitas dari hidup kita atau kualitas sebagai seorang pelayan Tuhan tidak baik, maka sesungguhnya apapun yang kita katakan bisa tidak berdampak sama sekali. Jikalau keberadaan kita sendiri tidak bertumbuh di dalamnya, maka kehadiran kita bisa tidak berdampak bagi Tuhan. Jikalau keberadaan kita adalah keberadaan yang apatis, maka orang-orang di sekitar kita tidak akan bertumbuh dengan kehadiran kita. Nah, Bapak kasih Tuhan, Paulus menyadari betul hal tersebut. Paulus menyadari bahwa seorang yang melayani Tuhan, bahwa orang percaya, bahkan khususnya mereka yang memimpin gereja adalah orang-orang yang memiliki dampak besar bagi gereja. Untuk itu Paulus menegaskan begitu ya kepada Timotius untuk memilih para pemimpin gereja, maka perlu memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Karena pada saat itu ada banyak sekali pengajaran yang sesat, ada banyak sekali orang-orang yang tidak baik begitu ya. Ada banyak pemimpin yang justru kemudian menghancurkan gereja. Nah, untuk itu Paulus menekankan kepada Timotius bagaimana seharusnya memilih seorang pemimpin gereja gitu ya, atau memilih seorang pelayan Tuhan. Pelayan Kristus yang dimaksud Paulus adalah di sini penilik jemaat, atau bisa disebut juga sebagai penatua begitu ya. Seorang penilik jemaat di situ adalah seorang yang menggembalakan, memimpin, mengurus jemaat dengan baik. Tapi Bapak kasih Tuhan, saya pikir ini tidak hanya berbicara kepada penilik jemaat atau pengawas jemaat, tetapi pelayanan juga itu berbicara kepada kita secara umum, Bapak kasih Tuhan. Jikalau kita ingin dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, jikalau kita ingin dipakai menjadi pelayan yang efektif, maka kita harus memiliki kualitas yang baik di dalam melayani Tuhan. Pertanyaannya, apa kualitas yang baik sehingga pelayanan kita
Ketika kita melayani Tuhan, pelayanan kita adalah pelayanan yang efektif. Yang pertama, Bapak kasih Tuhan, Paulus mengatakan seorang pelayan harus menginginkan atau berhasrat akan pelayanan, bukan pada jabatan. Paulus mengatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Kata menghendaki dalam terjemahan lain disebut bercita-cita gitu ya. Istilah ini tidak berbicara tentang motif internal, tetapi ini menggambarkan tindakan eksternal. Selanjutnya kata menginginkan dalam kalimat tersebut itu disebut sebagai desire atau hasrat. Hasrat yang menggebu-gebu begitu ya. Nah, hal ini menjelaskan apa kasih Tuhan? Hal ini menjelaskan bahwa orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat adalah seseorang yang seharusnya yang memiliki hasrat, memiliki passion, didorong oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Petrus 5 ayat 2 disebutkan di sana. Seorang pelayan Tuhan yang menggembalakan domba adalah orang yang melayani Tuhan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Bukan karena mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Jadi melalui firman ini Bapak kasih Tuhan, Paulus ingin mengatakan yang penting bagi seorang yang melayani Tuhan adalah hasrat untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bapak kasih Tuhan, seringkali dalam melayani ada orang-orang yang fokusnya kepada jabatan atau posisi. Tentu itu kurang tepat Bapak kasih Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau sesungguhnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi bukan hanya posisi gitu ya, sebagai posisi atau jabatan. Tetapi bagaimana orang tersebut berfungsi di dalam jabatan dan pelayanan itu. Ada hasrat, ada satu semangat untuk melayani Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, seringkali di dalam melayani begitu ya, ada orang yang menekankan bahwa pelayanan itu harus ada panggilan spektakuler. Tuhan turun atau menampakkan diri dari surga begitu ya, sehingga kemudian validlah bahwa dia dipanggil untuk melayani. Memang kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kita bisa bertemu dengan hal seperti itu. Misalnya Paulus, atau maksudnya di perjanjian lama itu Musa begitu ya, Allah menampakkan diri kepadanya begitu, dipanggil kemudian melayani Tuhan. Kemudian kepada tadi Paulus, Allah juga menampakkan diri kepadanya. Tetapi hal itu tidaklah sering terjadi Bapak kasih Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Dari mana kita tahu? Kita tahu Bapak kasih Tuhan ketika Dia memberikan kita hati untuk melakukan pelayanan kepadanya. Jadi hal yang terpenting Bapak kasih Tuhan adalah ketika Tuhan memberikan di dalam hati kita hasrat untuk melayani Dia. Pelayanan itu bisa di mana saja Bapak kasih Tuhan. Ketika kita melihat ada kekurangan misalnya di dalam gereja ini, kemudian kita terpanggil, kita terdorong untuk melayani Tuhan, dan kita kemudian melakukan yang terbaik untuk itu. Saya pikir itulah hasrat yang baik untuk melayani Tuhan. Atau di dalam hal-hal yang lain juga Bapak kasih Tuhan. Tuhan menaruh beban di dalam hati kita, sehingga kita kalau tidak melakukannya merasa tidak nyaman begitu ya. Kayaknya saya perlu melakukan ini, saya perlu mendukung seseorang, saya perlu membantu seseorang. Tuhan taruh beban itu. Tuhan taruh beban itu di dalam hati kita, dan kita kemudian terdorong, digerakkan oleh Roh Kudus untuk melayani Dia. Dan ini adalah salah satu Bapak kasih Tuhan, seorang yang berkualitas di dalam pelayanan adalah seorang yang mengerti betul, memahami betul bahwa Tuhan menaruh beban itu di dalam hatinya. Bapak kasih Tuhan, ketika Tuhan mencari pemimpin bangsa Israel, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak mencari. Ya ketika Tuhan mencari sesudah Saul begitu ya gagal, Raja Saul gagal menjadi raja, Tuhan kemudian mencari seorang pemimpin yang baik. Ternyata Tuhan tidak mencari gelar,
Tuhan tidak mencari keterampilan, Tuhan tidak mencari penghargaan dan lain sebagainya. Dia mencari orang-orang yang dengan hati yang benar, yang memiliki hasrat untuk melayani Tuhan. Dan dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah mencari orang-orang yang hatinya benar terhadapnya gitu. Dan ditemukanlah kemudian hati yang benar itu ada di dalam hati Daud. Nah, kasih Tuhan, ini menjadi pertanyaan dalam hati kita. Sebagai orang-orang percaya yang sudah mengikut Tuhan, coba kita renungkan kembali apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, di mana kita memiliki hasrat, semangat untuk melayani Tuhan. Jangan biarkan perasaan itu menghilang begitu saja, kasih Tuhan. Tetapi biarkanlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan kemudian kita melaksanakan pelayanan yang Tuhan kehendaki. Kemudian kualitas seorang pelayan yang kedua adalah memiliki kerohanian yang bertumbuh. Selanjutnya Paulus menegaskan bahwa seharusnya seorang pelayan itu memiliki kerohanian yang bertumbuh. Paulus mengatakan begini, seorang kepala keluarga yang baik disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman. Nah, pada bagian ini Bapak kasih Tuhan, Paulus ingin menyatakan kepada Timotius ketika memilih seorang penilik pengawas jemaat, maka jangan petobat yang baru. Seorang pertobat yang baru itu tentu saja masih belum bertumbuh begitu ya. Pengenalan akan Allah belum begitu dalam. Dan ini bukan hanya berbicara tentang seorang yang baru bertobat begitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa ketemu Bapak kasih Tuhan, orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi pengenalan kepada Allah masih dangkal begitu ya. Nah, selain itu, orang yang dangkal, orang yang tidak terlalu mendalami kerohanian yang tidak bertumbuh kepada Tuhan, dikatakan menjadi cenderung sombong. Semakin seseorang tidak mengenal Allah, semakin sombong pula dirinya. Untuk itu, untuk menjadi seorang pelayan yang berkualitas, maka seharusnya ia adalah seorang yang bertumbuh terus menerus. Dan seorang yang bertumbuh kerohaniannya itu juga terlihat begitu ya. Terlihat bagaimana kehidupannya di tengah-tengah keluarganya. Nah, Paulus akan mau mengatakan begini, jikalau ingin memilih pemimpin begitu ya, Paulus mengatakan lihatlah bagaimana kehidupannya di tengah keluarga. Lihatlah bagaimana sikap anak-anaknya kepadanya, sikap suami istrinya kepadanya, bagaimana perilakunya. Dari situ bisa dilihat dan dinilai pertumbuhan kerohanian seseorang begitu ya. Nah, apa artinya bekasih Tuhan? Saya berusaha menariknya kepada kita bekasih Tuhan. Bahwa jikalau kita ingin menjadi pelayan yang berkualitas dalam melayani Tuhan, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan kehendak Tuhan itu harus terwujud gitu ya. Harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari rumah terlebih dahulu. Kerohanian yang bertumbuh itu dimulai dari keluarga kita. Itu terlihat bagaimana kita mendidik, mengajarkan anak-anak kita, bagaimana kita berelasi dengan keluarga kita, bagaimana kita memperlakukan mereka. Nah, kasih Tuhan, seringkali misalnya di dalam keluarga, anak-anak itu menghargai itu bisa beberapa hal. Mereka menghargai karena karena orang tua, mereka menghargai karena takut dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya mereka menghargai dan menghormati orang tua karena mereka melihat teladan yang baik. Mereka melihat bahwa orang tua itu tegas, tetapi juga kasih begitu ya. Begitu ya, orang tua yang tegas tidak berarti dia tidak mengasihi. Ada keseimbangan di dalamnya.
begitu ya. Kalau terlalu tegas, misalnya terlalu ditindas, anak mungkin bisa memberontak. Terlalu dikasihi misalnya tetapi tidak tegas, maka mungkin anak-anaknya bisa tidak menghargai. Tetapi ketika ada keseimbangan itu, maka anak-anak atau keluarga bisa menghargai. Nah, kasih Tuhan, mengapa diperlukan seseorang yang bertumbuh, tadi bertumbuh di tengah-tengah keluarga atau sebagai seorang petobat, seorang yang melayani, bukan seorang yang petobat yang baru. Karena jikalau kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, maka orang-orang yang kita layani juga bisa mengalami pertumbuhan, bukan? Tetapi jikalau kita berhenti bertumbuh, kita stagnasi, kita mundur, begitu ya, rohani kita, kerohanian kita. Kira-kira orang yang ada di sekitar kita bisa bertumbuh enggak? Saya pikir ketika kita mau melayani orang lain, kita sendiri tidak bertumbuh, maka orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bertumbuh. Katakanlah ketika kita ingin mendidik, mengajar anak kita sendiri tidak bertumbuh pemahaman dan pengenalan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mendidik misalnya anak maupun keluarga kita? Kita akan berada di dalam stagnasi. Kita tidak akan berdampak. Kita akan sama saja, Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, suatu hari ada seorang pria, begitu ya. Kemudian dia lihat di kotanya itu tidak ada toko kue atau toko roti yang enak. Nah, kemudian pria ini, pria yang berkeluarga, dia punya satu istri, dia punya satu anak yang masih sangat kecil. Dia melihat, wah, ini otak bisnisnya langsung jalan. Wah, ini kesempatan nih. Saya perlu buka toko roti yang enak, yang berkualitas di kota ini. Dan akhirnya dia mengambil kesempatan itu. Dia bikin roti begitu ya. Dia kemudian mulai promosi sana sini. Gitu. Dan dia berusaha membuat roti dengan bahan-bahan yang paling bagus. Dan kemudian ya dia promosi satu-satu, dia bagiin. Dan ternyata rotinya enak, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, setelah itu dari mulai toko yang kecil yang datang mungkin satu hari satu gitu ya, seminggu hanya 3-4 kali. Lama-lama karena kualitasnya bagus, karena kualitasnya enak begitu ya. Kemudian ada promosi dari mulut ke mulut. Toko roti itu menjadi laris manis dan selalu diserbu pembeli. Melihat hal ini, sang penjual roti itu semakin senang. Dia membuat usahanya lebih besar lagi. Tadi yang dari yang kecil begitu ya, dia buka menjadi lebih besar. Lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Dan semakin tersiar berita kelezatan roti itu. Bahkan menyebar bukan hanya di kotanya, tetapi di seluruh negeri itu. Dengan fakta itu, Bapak kasih Tuhan, ternyata dia semakin sibuk. Semakin sibuk. Dia berusaha begitu ya, menghandle sendiri tepungnya, pembuatannya dan lain sebagainya. Semakin banyaknya pelanggan, itu membuat dia semakin sibuk dan semakin sibuk. Dan seringkali mengabaikan perutnya. Dia lupa makan, dia lupa istirahat. Untuk apa? Supaya bisa melayani banyak orang. Tanpa dia sadari, kejadian itu terus menerus. Dia seringkali kelaparan. Dia seringkali tidak istirahat. Dan semakin lama, semakin kesehatannya semakin pelan-pelan, semakin memburuk. Dan kemudian dia sakit parah. Ironi Bapak kasih Tuhan. Seorang pembuat roti yang dikelilingi begitu banyak makanan roti yang lezat. Tetapi si pembuat roti itu sendiri berada di dalam kelaparan dan kekurangan gizi. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Bapak kasih Tuhan, dia menjadi sakit. Dan kemudian karena dia sakit, tidak sanggup lagi untuk bekerja. Dia tidak sanggup lagi menghandle begitu banyak pesanan. Dan akhirnya toko rotinya kembali tutup. Tapi kasih Tuhan, kita bisa saja menjadi seperti sang penjual roti tersebut.
Kita bisa melayani Tuhan dengan semangat. Tetapi kita melayani Tuhan dalam kondisi lapar, dalam kondisi kekeringan rohani. Lama-lama kita mungkin bisa mati rohani. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita itu tidak akan berdampak apa-apa. Bahkan kemudian bisa dua-duanya yang mati. Orang yang kita layani maupun kita sendiri mati. Maka Bapak kasih Tuhan, jangan biarkan diri kita kelaparan rohani. Jangan biarkan kita tidak bertumbuh Bapak kasih Tuhan. Kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita perlu bertumbuh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita nyatakan itu di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita melayani Tuhan, jangan biarkan kita di dalam kondisi kekeringan. Karena ketika kita kering Bapak kasih Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak bisa menawarkan apa-apa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan? Kita tidak memberikan apa-apa, kita memberikan sesuatu yang kosong sesungguhnya. Untuk itu Bapak kasih Tuhan, seorang pelayan yang berkualitas, dia tidak akan mengabaikan pertumbuhan rohaninya. Dia akan memikirkan, dia akan berusaha untuk bertumbuh. Dan pertumbuhan yang dia alami itu kemudian itu dinyatakan kepada orang di sekitarnya. Kita tidak mungkin misalnya melayani anak-anak kita, mengajarkan mereka tentang Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak mengenal Tuhan seperti apa. Untuk itu kita perlu belajar terlebih dahulu, kasih Tuhan. Kita perlu mengenal terlebih dahulu. Kita perlu menggali firman Tuhan terlebih dahulu. Kita perlu mengasihi, mempraktekkan dia. Dari pengalaman itu, dari pertumbuhan yang kita alami itu, itulah yang kita bisa nyatakan kepada orang yang kita layani, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika kita melayani di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja ini. Itu yang kedua, kasih Tuhan, seorang pelayan yang melayani Tuhan, seorang yang berkualitas tidak akan mengabaikan kehidupan pertumbuhan rohaninya. Kemudian kasih Tuhan yang terakhir, yang ketiga, seorang pelayan yang berkualitas memiliki karakter yang baik. Paulus mengatakan dengan panjang lebar seperti ini. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Bapak kasih Tuhan, sebenarnya ini sudah sangat jelas sekali Bapak kasih Tuhan. Seorang yang melayani Tuhan memiliki karakter seperti ini. Dengan karakter yang baik seperti ini, maka akan menghasilkan kualitas yang baik pula. Karakter yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik dan menyenangkan. Pelayanan dengan karakter yang baik akan menciptakan suasana yang baik, begitu ya. Pada ayat kedua disebutkan bijaksana, suka memberi tumpangan. Memiliki karakter ini, itu akan membuat orang merasa nyaman, begitu ya. Dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita semua memiliki karakter seperti ini. Dan saya tahu ini tidak mudah, kasih Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Dia, kita harus menerus hidup di dalam karakter-karakter yang Tuhan nyatakan. Bapak kasih Tuhan, pada tanggal 18 Januari 2021, masyarakat Amerika itu dikejutkan dengan pengakuan seorang pendeta. Pendeta itu bernama Jesse Jackson. Nah, Jesse Jackson ini ternyata selingkuh, begitu ya. Dia berselingkuh dengan seorang wanita dan dalam perselingkuhannya itu ada seorang anak yang berusia 20 bulan. Banyak yang kaget, begitu ya. Karena pendeta Jesse Jackson itu dipersepsikan atau dianggap oleh publik Amerika pada saat itu sebagai tokoh spiritual, kompas spiritual. Jadi ketika mau melihat teladan yang baik, mereka akan melihat Jesse Jackson ini. Tetapi ternyata ia udah berselingkuh lama, begitu ya, kurang lebih 3 tahun dari tahun 1998.
Nah, hal yang lebih menarik lagi berkasih Tuhan, ternyata pada tahun itu merupakan skandal yang kedua. Ternyata ada skandal yang pertama juga, yaitu skandal perselingkuhan seorang kepala negara publik Amerika yang bikin geger pada saat itu, yaitu perselingkuhan Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Nah, bedanya skandal pendeta Jesse Jackson itu ternyata lebih dahsyat Bapak kasih Tuhan. Karena ternyata pendeta Jesse Jackson ini adalah seorang tokoh spiritual dan juga seorang pejuang hak asasi kemanusiaan. Ia juga seorang tokoh politik pada saat itu. Dan yang lebih dahsyat lagi begitu ya. Ternyata ia pada saat selingkuh itu, ia sedang melayani Bill Clinton pada saat itu. Dia menjadi konselor Bill Clinton pada saat itu. Nah, Bapak kasih Tuhan, ini miris sekali begitu ya. Ketika orang mendengar ini, hancurlah reputasi hamba Tuhan. Bahkan hancurlah kemudian kepercayaan orang terhadap gereja. Banyak orang lagi tidak percaya dengan kehidupan gereja hanya karena apa? Karena hanya seorang pendeta Jesse Jackson yang booming pada saat itu, kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan, kita bisa melihat seberapa parahnya kerusakan yang diakibatkan ketika seseorang, apalagi khususnya mereka yang melayani Tuhan, tetapi tidak memiliki moral atau karakter yang baik. Mereka tidak mempertahankan hal-hal yang baik, karakter yang baik. Dan itu membuat kemudian Injil atau firman Tuhan itu tidak lagi dipercaya. Karena orang-orang terlibat dalam pelayanan itu seringkali lalai di dalam menjaga kualitas karakternya. Nah, kasih Tuhan, namun ini menjadi contoh bagi kita. Supaya kita pun sebagai orang percaya menjaga diri kita begitu ya. Kita perlu menjaga karakter kita sesuai dengan firman Tuhan tadi yang disebutkan. Kita bukan peminum, kita bukan hamba uang dan lain sebagainya. Bapak kasih Tuhan, inilah 3 hal yang menjadi kualitas dari seorang pelayan. Yang pertama, kualitas dari seorang pelayan, ia memiliki hasrat, semangat untuk melayani Tuhan. Bukan semangat untuk memiliki jabatan atau posisi. Yang kedua, ia adalah seorang yang memiliki kerohanian yang bertumbuh. Dan yang ketiga, memiliki karakter yang baik. Nah, kasih Tuhan, sekali lagi saya sadar bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah kalau kita baca dan urai satu persatu. Ini bukan sesuatu yang gampang. Tentu ada banyak tantangan dan kesulitan. Kalau kita misalnya mau memilih pemimpin gereja didasarkan pada saat ini, mungkin sulit untuk kita mendapatkan pemimpin gereja yang sempurna seperti ini. Namun Bapak kasih Tuhan, disinilah kita membutuhkan anugerah Tuhan, membutuhkan Injil, membutuhkan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bahwa ketika kita melayani Tuhan, seringkali kita mendapati diri kita tidak mampu dan tidak layak. Untuk itu kita harus terus-menerus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Memohon belas kasihan setiap waktu. Memohon penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Supaya Tuhan menjaga, menolong kita, memimpin kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkualitas di dalam setiap pelayanan kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan sekali lagi bahwa setiap kami di tempat ini sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang seharusnya melayani Tuhan di dalam berbagai aspek hidup kami. Pelayanan itu bisa di gereja, pelayanan itu bisa di tempat pekerjaan kami menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Pelayanan itu bisa juga ketika kami berada di rumah sebagai pemimpin keluarga, sebagai orang tua. Dan untuk menjadi seorang pelayan yang berkualitas, Tuhan tolong supaya kami
adalah orang-orang yang memiliki hasrat kepada Tuhan. Hasrat yang menyatakan Injil Tuhan. Seorang yang bertumbuh dan memiliki karakter yang seturut kehendak Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, tolonglah kami. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk